ke masa lampau, bahwa itu bercerita tentang Abraham, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya kitab Mazmur apa semua nggak ada hubungan dengan Yesus. Lanjut. Ya, jadi gini Bang, hubungan antara Daud dengan Yesus itu sama seperti hubungan Muhammad dengan Hamzah bin Abdul Muthalib gitu loh. Walaupun Muhammad dan Hamzah ini seumuran, tapi secara hierarki silsilah, Hamzah ini lebih tinggi. Maksudku begini, Muhammad punya bapak Abdullah, Abdullah punya bapak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak lagi namanya Hamzah. Daud punya bapak Adam, Adam punya bapak Tuhan, Tuhan punya anak lagi namanya Yesus. Nah itulah kenapa Daud memanggil Mesias itu Tuhan. Apaan Tuhan punya anak? Astaga. Nah, gitu Bang. Gini Bang, sebenarnya aku pengen berteori konspirasi nih sama Bang Kaisar, cuman waktunya belum nggak pas kayaknya. Yaudah aku turun Nanti dulu nih. dulu. Bang, abang. Nanti malam Bang Masaha. Aman itu. Kita jadwal, kita agenda kita buat. Coba dengan Bang Moreh Billy, praktisi dari Keyahudian, dan juga ada Ustadz apologet muda. Dia enak berkorelasi bertiga di begini. Aman ya Bang Masaha ya. Lanjut. Turun dia lompat. Mental itu mental. Kok kabur sih mata ya lah, baru juga naik. Dia kabur karena kalau dibawakan tentang ajaran hibridnya mengarah kepada pengajaran Mesias datang di akhir zaman tahun 2030, 5 tahun lagi katanya Bang Billy. Dia mau ngambil itu dari Taurat, pasalnya perjanjian lama mau diambilnya. Takut dia dibahas ke sana tuh. Ya mau ngitungnya pakai kalender kalau pakai dia ada nubuatan, tapi itu kalendernya pakai kalender Yunani ya nggak masuk lah. Nubuatan para nabi Israel itu dihitung dengan kalender Jewish kalender Yahudi, nggak bisa dihitung pakai kalender. Makanya teman-teman Kristen tuh kayak Advent itu kan ada tuh ramalan soal kedatangan Yesus tahun sekian kan gagal. Makanya tuh tahun 1844 itu ketika mereka sudah menjual tanahnya semua, mobil udah dikasih, mereka naik ke atas gunung menunggu Yesusnya nggak datang karena menghitungnya pakai kalender Yunani, jadi nggak masuk gitu. Ya banyaklah denom-denom yang kedatangan Yesus kedua kali itu ya, berharap akan dibawa di awan-awan berkerajaan selama 1000 tahun itu dihitungnya pakai kalender Yunani yang nggak masuk. Orang nabi-nabinya menghitung dengan kalender Ibrani gitu. Lanjut. Malas baca sih orang itu Bang Billy. Di Bible kan dikatakan kalau Yesus datang itu semua orang akan mengetahui pada berbondong-bondong kan gitu kan. Orang akan menyaksikan. Kok ngapain sibuk-sibuk untuk nunggu di bukit? Sok tahu. Bible nggak bilang gitu. Itu si Masa suka bawakan tentang satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia gitu. Dia menceritakan tentang apa Yesus itu memberi upah untuk 2 hari. Jadi kalau akhir zaman nih, hari kiamat itu kalau menurut hitungan kalender Yahudi kan penciptaan langit dan bumi kan selama 6 hari ditutup pada hari ke-7 ya kan. 7 hari penciptaan itu kan, dari penciptaannya 6 hari, yang ke-7-nya Sabat. Nah sekarang kalendernya tahun 5775 apa 775 ya. Jadi ini masih ada sekitar berapa tahun lagi tuh sampai ke tahun 5775 5778 sekarang. Nah berarti masih berapa tahun lagi tuh gitu. Kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun kan tadi kata si Masa, ya hitungannya begitu dari penciptaan langit dan bumi itu. Tapi kan hari-hari kiamat atau akhir itu bukanlah jadi patokan perintah yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dia harus melakukan Taurat aja, mau itu datangnya kapan ya kita bisa juga pas kita mati itu udah termasuk akhir zaman. Ketika udah mati ya udah mati deh kita. Yang membawa kita kepada keselamatan ya perbuatan kita gitu.
Saya pernah bertanya begitu More sama mereka, cuma mereka nggak tahu jawabannya, nggak tahu atau tidak mau tahu gitu kan. Kalau kalian tahu umurnya kematian Adam itu pada usia berapa, coba bahwasanya kematiannya itu bisa dihitung dari penciptaan langit dan bumi. Berapa usia bumi sekarang? Tidak tahu, banyak perkiraan. Itu jawabannya. Bagaimana itu Bang Billy? Bahkan ya Adam tuh sebenarnya bukan spesies kita yang pertama ya, banyak lagi yang diciptakan sebelum Adam gitu. Terus kalau di dalam sumber-sumber Judaism ya ada lagi gitu, jadi ya sebelum Adam ada, cuman mungkin yang bentuknya yang seperti sekarang atau pengetahuannya seperti kita manusia mungkin ya kan, makanya ada Homo sapien atau apa itu yang jenis-jenis sapien manusia gitu kan. Nah baru yang kita kan Homo sapien yang kita nih bentuknya Kayak klan, tapi yang klan spesies ya. spesies yang makanya kan penemuan tuh 10.000 tahun yang lalu misalnya. Iya betul. Manusianya begini kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari Adam sampai dari penciptaan sampai kalau dalam kalender Judaism ya makanya kan ada ulang tahun Adam tuh, hari kelahiran Adam tuh diciptakan, ada hari rayanya itu, aku lupa namanya apa. Tapi umur daripada dunia ini baru 5778 gitu dari penciptaan. Ada umurnya 930 tahun, yang paling lama tuh Metusela, umurnya 96 tahun, lebih tua tuh umurnya. Itu buyutnya Noah, dari Adam sampai ke Abraham itu 10 generasi. Dari Adam sampai Abraham 10 generasi. Dari Abraham sampai ke bawah juga 10 generasi. Ini Rau, kenapa ini Rau tidak? Rau dari mana Rau? Rau RA0. RA00 apa nih bahasanya? RA0. RA0 nggak ada, turunkan aja JJ, nggak nyaut. Ranol. Ya ada lagi dari yang Kristen yang paham tentang Mesias. Oh, naik Mesias. Mesias yang naik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Billy. Assalamualaikum. Ini Bang Zuba masih belum monitor ya? Belum, lagi ibadah katanya. Lagi istirahat itu. Lagi istirahat. Oh ya, siap. Teman-teman dibantu tap-tap. Kang Dito Iya. udah moderator ya? Udah. Karena ada Kang Dito, dilanjut sama Kang Dito ya. Biar slotnya buat Oten. Nah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat anak-anak Tuhan. Silakan naik ke atas.
kita ramaikan Komal Bang Zuma, burunda kita, untuk ya mungkin nanti kalau udah hadir beliau berkenan untuk head to head lagi dengan beberapa saudara-saudara Kristen, ya mungkin kita nyimak di bawah aja, kita mengisi kekosongan dulu sambil menunggu Bang Zuma selesai ibadah. Buat teman-teman Kristen jangan tanggung-tanggung ya, silakan naik, kalau perlu 8 komal isinya kalian semuanya ya. Untuk yang muslim mungkin bisa di hold dulu permintaannya ya. Kita sapa dulu, ada yang baru naik, Ibu Hertuti. Selamat siang Bu Hertuti. Selamat siang Ibu Hertuti. Ibu Hertuti, selamat malam. Selamat siang Ibu Hertuti kosong. Ada. Selamat siang Bu. Ibu Hertuti nggak berbicara, maaf saya turunkan. Ya, buat saudara Kristen, anak-anak Tuhan, ayo silakan naik anak-anak Tuhan. Bang Billy. Anak-anak Tuhan apa anak-anak Tuhan? Tuhan kali. Kan mereka anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan lagi, sementara Yesusnya adalah hamba Tuhan, gitu loh maksudnya. Silakan. Iya, saudara-saudari, hari ini hari Kamis, besok Jumat Agung, cenah. Silakan. Jangan ragu, jangan bimbang. Kalau untuk menguatkan keimanannya, silakan naik. Halo, assalamualaikum semuanya saudara-saudaraku yang seiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang sampaikan silakan. Tapi ada suara anak kecil noise. Enggak ada. Ya, silakan. Cuma mau bilang aja, alhamdulillah saya di sini satu orang saya mualafkan. Alhamdulillah. Padahal saya cuma hanya bicara-bicara aja. Cobalah dengar konsepnya. Konsepnya kayak gini, cuma saya bilang. Konsepnya Tuhan tuh maha segalanya. Tuhan menciptakan manusia. Masa manusia melahirkan Tuhan? Cobalah pikir secara logika ya. Iya, Bang, maaf karena ini otanya baru naik. Kalau untuk dia nimpa ke sana, kita nanti dulu ya Bang ya. Takutnya kita monolog, tidak diperbolehkan ya. Oke, siap. Siap, alhamdulillah. Syukran. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, jazakallahu khairan, barakallahu fikum maturun semuanya saudara-saudaraku. Sami-sami. Ya, ini ada Pak Sutejo. Selamat siang Pak Sutejo. Selamat siang Kakang Gito, yang yang baik hati nih orangnya kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Leonardo ada disampaikan. Iya. Ini Bang Zuma ada tak? Ini betul Bang Zuma ada? Ya betul. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama tak jumpa Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Jo, apa kabar Bang Jo? Ya Allah, Bang Zuma. Sehat Bang Zuma. Bang Zuma ini Apa kabar Bang Zuma? sehat. Masih diberkati Tuhan. Nanti lah kamu diam dulu. Bisa kamu diam dulu. Aku mau tanya Bang Zuma. Kamu diam dulu. Kamu tak percaya langsung buat saya. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah saudara-saudaraku. Masya Allah. Gimana kabar? Lama tak bersua. Sehat alhamdulillah. Macam mana? Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kok lama nggak nampak? Ada. Saya kadang sering nyimak di bawah saja Bang Zuma tengah membantai para kafir-kafir itu. Ya Allah, Bang Zuma. Baru kali sudah berapa tahun Bang tak jumpa Bang?
Udah lama, 6-5 tahun kayaknya. Masya Allah, ya Allah. Oke, baik, silakan lanjutkan bang. Sampai saya nyimak di bawah. Oke, makasih saudaraku. Kampir lah ya, terima kasih. Untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang. Assalamualaikum. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Burunda Juma, Abang. sampaikan sedikit Burunda. Siap. Ini apa? Rudi Yohanes kemarin WA saya, katanya dia ingin berhadapan diskusi dengan Burunda Juma. Saya bilang nanti saya sampaikan kepada beliau. Suruh aja naik ke sini. Saya kan selalu ini, Dinda, selalu buka komal. Siap. Pagi Tapi saya Burunda buka, Juma, siang. fallback akun ademu yang ini dulu nih, belum di fallback. Oke, sip. Ya, Berarti dia jilat ludahnya kembali si kutu babi itu ya? iya betul. Katanya kemarin pas kemarin dilaporin sama diancam dilaporin, dia aku nggak mau, aku mengucapkan selamat tinggal kepada dunia apologet, saya nggak mau lagi diskusi, nggak mau lagi berapologet, katanya gitu. Sekarang muncul lagi berdebat. Betul Gurunda Juma. Tadinya dia mau lawan saya, tapi saya bilang kau menghadapi aja Gurunda Juma, nanti saya bilang sama beliau. Bilang iya siap, kalau beliau mau langsung sampaikan kepada beliau. Sampaikan ke beliau, bilang Bang Suma bilang si kutu babi suruh datang aja setiap hari kok saya live. Siap Gurunda, siap. Sampaikan. Tadi saya ada share di grup yang ada dia aja Bang Juma. Tadi udah saya share ke grup WA itu. Udah. Dia ada. Ada di situ, dia ada Pak Lamsen, ada yang orang-orang lama ada. Oh. Iya, siap. Masya Allah. Lanjut. Mana Sutejo tadi? Kesempatan dia kabur. Lari terbirit-birit dia. Ya, silakan anak-anak Tuhan naik. Gurunda, Abang, apakah ini berkenan kita buka komal seperti ini atau dikosongkan arena? Saya kembalikan Gurunda. Tidak masalah, lanjut aja kita. Iya. Siap. Baik, terima kasih Abang Da, Gurundaku, Masya Allah. Ya, teman-teman anak-anak Tuhan silakan naik. Kita sapa dulu Ibu Eli Wahyuningsi. Selamat siang. Ibu Eli. Hei. Rupanya kepencet ini. Iya, kepencet. Ya, silakan buat teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen, anak-anak Tuhan silakan naik. Ya, jangan ragu-ragu, janganlah gundah hatimu, janganlah bingung, janganlah merasa takut. Di sini kita diskusi lintas agama bersama dengan gurunda kita Bang Zuma. Silakan naik, jangan ragu-ragu. Ya, Tiara Wallpaper, selamat siang. Tiara, selamat siang Tiara. Hei Tiara, Bu. Selamat siang. Aduh, anak-anak kecil ini. Aja nih katanya, ajak nah. Oh, aja nih, ajak nah. Tampilannya aja Bang, Gurunda digedein sendiri supaya bagus. Iya. Ya, ini ada saudara Kristen kita, Bang Abang Tanya. Selamat siang. Selamat malam Bang, selamat malam para abang. Oh, di sana malam ya. Oh iya. Malam. Ya, silakan Bang. Abang hamba Tuhan atau anak Tuhan? Saya anak Tuhan karena Tuhan saya menyuruh memanggilnya Bapak. Iya, mantap. Oke, silakan tambah dulu Gurunda. Sebentar. Kalau Kang Dito ini hamba Tuhan atau anak Tuhan ini? Hamba ya? Hamba Tuhan, kami semuanya hamba Allah. Oke. Iya. Hamba ya. Kalau kira-kira hamba dengan anak mana lebih tinggi tuh? Lebih tinggi anak. Oh iya. Karena posisinya sama seperti setan.
Setan juga itu dalam Berarti anak Anda konsep. setan. Lu kok jadi saya yang anak saya hamba Iya, anak kan saya Anda hamba mengatakan Allah. anak itu sama dengan setan. Jadi Nah, sekarang Anda kan kita jadinya buktikan, ada sebut setan, kita buktikan, kan gitu. kita buktikan. Setan itu hamba Allah atau bukan, hamba Tuhan atau bukan? Setan itu, Anda berbicara setan dalam Al-Quran atau Alkitab nih? Yang mana? Oh, nggak usah Karena kau lilit konsepnya lidahmu berbeda. di tiang listrik, nggak usah. Wah, kan? Pertanyaannya, setan Iya. itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau di dalam Al-Quran, setan itu hamba Tuhan. Lari ke Al-Quran, lari ke Al-Quran. Iya, kalau dalam Al-Quran saya bisa tunjukkan loh. Nah, di mana dalam ayatnya. di dalam agamamu yang kutanya, di dalam agamamu setan itu hamba Tuhan atau bukan? Di dalam Alkitab nggak ada setan itu jadi hamba Tuhan, bro. Gimana sih Anda ini? Oh, berarti mereka mengabdi kepada Tuhan gitu. Maksudnya gimana ini? Kalau bukan hambanya, Ya. berarti bukan mengabdi kepada dia. Oke, Mana sih Anda berarti ini? setan Logikanya bukan kok- hamba Tuhan. Oke, Setan Kristen itu juga bukan hamba sebentar. Tuhan. Sama Sebentar. atau beda tuh? Setan Beda, bukan hamba Tuhan. beda. Kristen juga Tetapi, bukan hamba Tuhan. Ya sama. Kristen itu anak Tuhan, ya kan? Kalau setan itu siapanya Iya. Tuhan, kan gitu. Ya, Kalau wah, Anda ini Kristen, logika seperti kalau itu jangan di kalau Bang. Kristen- Itu logika cetek tuh. Kalau Kristen itu anak Tuhan katanya, makanya nggak nyembah Tuhan karena bukan lagi Kok hamba. menyembah Tuhan sih? Ada salah. Loh. Siapa bilang Ya, mana nggak yang nyembah betul? Tuhan? Mana buktikan? Siapa Buktikan bilang? satu. Udah, Buktikan Bang Zuma, satu. Zuma, Buktikan satu bukti akurat Kristen nyembah Tuhan. Yang mana itu? Saya pingin tahu. Rindu aku lihat. Rindu pingin lihat orang Kristen itu nyembah Tuhan. Mana buktinya? Coba. Coba. Satu aja. Oke. Iya, iya. Ketika Heeh. saya nyembah Tuhan itu ketika saya dibaptis nih, itu menyembah Tuhan itu. Oh, dibaptis. Jadi kalau dikatakan dibaptis itu menyembah. Ya, sudah menyembah Tuhan itu. Bukankah dibaptis dalam Kristen itu artinya menghambakan diri kepada Kristus? Bukan. Kok bukan Menyerahkan diri pula? kepada Kristus. Menyerahkan diri bukan menghambakan. Menyerahkan diri, menyerahkan Ya. diri kepada Kristus. Nah, sekarang hamba Tuhan apakah menyerahkan diri kepada Kristus atau menyembah kepada Tuhan? Hamba Tuhan yang mana Ya. hamba Tuhannya? Ya, saya berbicara skala global. Hamba Tuhan itu menyerahkan diri kepada Kristus atau beribadah menyembah kepada Tuhan. Oke. Menyembah dengan beribadah itu sebenarnya sama konsepnya, Bang. Nah, sekarang makanya saya tanya, kalian kan tidak menghamba, berarti kalian tidak beribadah. Sekarang kamu beribadah di gereja itu, kau beribadah kepada siapa? Kepada Kristus. Kan gitu. Kristus itu kan Tuhan. Di sini dia kenanya, di sini dia Kenapa kenanya, di sini kenanya. Kenapa orang Kristen itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena mereka menghambakan diri kepada Kristus. Kristus itu kan Tuhan. Gimana? Oke, baik. Kristus itu Tuhan kok. Oke, baik. Kristus Ya, adalah silakan, Tuhan. Oke. Tolong kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai, ada banyak gelar-gelar Tuhan. Tunjukkan kepada saya di mana, di kitab mana, di terjemahan mana ada tertulis Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bergelar Mesias. Silakan. Tuhan yang disembah itu Elohim dinamakan di situ. Elohim. Nah, manusia. tolong kamu tunjukkan di mana Elohim bergelar Mesias atau Kristus. Silakan. Oke. Elohim yang bergelar Kristus itu ketika dia turun ke bumi. Jadi nggak ada dong di situ. Gimana sih Anda ini? Berarti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi tidak bergelar Kristus atau Mesias. Ya tidak. Gimana sih Anda ini? Berarti kalau demikian kalau demikian adanya, yang kamu gelar Mesias ini manusia atau Tuhan?
Ya Tuhan dong, itu udah pasti Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kita mendengarkan ternyata Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Ya, oke. Saya jelaskan. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Ya, Orang oke, saya Yahudi menyembah yang mengutus Mesias. Nah, sekarang Kristen menyembah Kristus, sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Anda sembah? Karena kalau Kristus yang adalah dalam iman saudara, Yesus anak Maria, dia pun menyembah kepada Tuhan yang mengutus Kristus. Nah, sekarang Kristus mana yang Anda sembah? Silakan. Kenapa sih di dalam Abraham yang lainnya itu tidak menyembah, disebut tidak menyebut Tuhannya dengan Mesias? Karena konsepnya sendiri, Mesias itu ada ketika dia turun ke bumi, dan nama Mesias itu adalah Yesua. Arti kata Yesua itu, arti kata Yesua itu keselamatan dari YHWH gitu. Jadi kenapa tidak menyebut itu? Ya tidak gitu ya. Jadi gini, saya jawab lagi. Kenapa sih Juma ini mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Kristen dengan yang disembah oleh orang Yahudi berbeda? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Cuman di situ Joget sudah. ini Anda kan bertanya, ini saya jawab. Ya santai aja Bang Juma, santai, nggak ada kalah menang di sini. Iya, sorry. Silakan. Benar dan salah. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa kelihatannya berbeda? Karena di dalam kekristenan Tuhan itu sudah turun menjadi manusia, makanya kelihatannya berbeda. Tetapi itu sebenarnya sama gitu ya. Iya. Apalagi yang mau ditanya. Anda tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada gelar bagi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub Kristus. Tidak ada. Kita tahu Elion, Elohim, Elohe, El Olam, El Elroy, El Shaddai, kemudian El Adonai, atau apapun yang menjadi sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Tidak ada Kristus. Sedangkan Anda menyembah Kristus. Sedangkan definisi Kristus itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Jelas berbeda dong. Orang Yahudi tidak menyembah manusia yang diurapi, sedangkan Kristen menyembah makhluk yang diurapi. Itu sudah jelas berbeda. Makanya ketika Kristen mengatakan tidak menghambakan diri, camkan ini. Kristen tidak lagi hamba Tuhan berdasarkan Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian adalah bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Theos. Camkan itu. Hari ini kita melihat Kristen itu dalam prosesi agama masih tunduk kepada satu aturan-aturan. Mereka masih mengatakan mereka kebaktian. Entah berbakti kepada siapa. Mereka beribadah, entah beribadah kepada siapa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, bukan Kristus. Dan Kristen hari ini sudah mengakui kami bukanlah hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Permasalahannya sekarang, Kristus itu Tuhan di mana? Kristus ini Tuhan di mana? Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu banyak. Ada Kores, ada Daud, ada Saul, ada Harun, ada Elisa, ada Salomo. Mereka semua ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Mesias. Berarti kalau Mesias itu adalah Tuhan, berarti mereka semua ini adalah Tuhan. Nah, sekarang coba Anda menyelaraskan pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah adalah manusia yang dibentuk dalam rupa daging. Jadi saya punya kesimpulan, saudara Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis yang bernama Kristus. Silakan Anda bantah. Ini pernyataan Anda bahwa nabi-nabi sebelumnya itu Mesias, itu sebenarnya salah besar. Nggak ada ayat yang menunjukkan
tunjukkan yang sebelumnya itu Nabi Musa atau yang lainnya itu Mesias. Coba Anda tunjukkan. Kalau Anda di mana Kristus sebagai Mesias itu boleh saya tunjukkan. Tapi kalau saya tunjukkan anda, boleh. Musa? Boleh. Saya tunjukkan boleh. Misalnya Silakan. Nabi Salomo 1 Raja-Raja 1:39. Imam Saduk telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Elisa 1 Raja-Raja 19:16. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Kemudian Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk mengkuduskannya. Kemudian siapa lagi? Saul 1 Samuel 10 nomor 1 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mereka semua ini adalah hamba yang suci yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Kristus dalam bahasa Yunani atau Kristos. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah diurapi. Yang kamu sembah Kristus yang diurapi. Bahkan kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 nomor 20-27, Kristen semua ini adalah Mesias, orang-orang yang diurapi. Anda ngerti enggak itu apa arti Kristus? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Jadi ketika Anda menyembah Kristus, berarti Anda menyembah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya Anda mengatakan diri Anda bukan hamba, karena memang Anda tidak menyembah Tuhan. Anda menyembah makhluk Tuhan yang bergelar Kristus. Sekarang permasalahannya, Kristus mana nih? Kristus mana yang Anda sembah? Karena Kristus yang benar adalah mereka yang mengajak manusia untuk tunduk berserah diri kepada seluruh perintah Tuhan atau Hasem. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang menghapus semua perintah-perintah Tuhan. Dan itulah yang kamu ikuti. Makanya saya berani mengatakan Kristen ini bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis. Silakan. Ya, oke. Di sini pengertian saudara Juma mungkin sedikit agak dangkal ya. Kenapa saya katakan agak dangkal? Karena gini, arti Mesias bagi Yesus itu bukan hanya sekedar yang diurapi, tapi perwujudan dari rencana keselamatan oleh Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut melalui pelayanan dan kematian dan kebangkitannya. Jadi kita bahas lagi arti Kristus itu. Memang kalau secara harafiah yang diurapi artinya, tetapi ini kan kalau dalam padanan kata Ibrani ini kan itu artinya Mesias ya, yang berarti juga diurapi. Tapi dalam konteks perjanjian baru ini termasuk apa sih Mesias itu? Jadi Yesus dianggap yang diurapi karena apa? Pertama, pengurapan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ini kan diurapi oleh Roh Kudus secara khusus dan penuh saat pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Itu kan dapat dilihat di Lukas 3 ayat 22. Ya, itu dia diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh air atau oleh minyak atau apapun itu. Jadi yang kedua, Yesus melakukan pelayanan keselamatan, yaitu Yesus menjalankan pelayanan yang sesuai dengan nubuat-nubuat mesianik yang ada dalam perjanjian lama, yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajarkan kebenaran tentang Elohim, dan menampakkan kasih dan belas kasihnya. Jadi yang terakhir puncaknya di mana? Kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari penggenapan yang disebut dengan mesianik atau Mesias. Jadi Mesias di sini pengurapannya terpenuhi melalui kematiannya. Ia menanggung dosa manusia melalui kebangkitannya. Ia mengalahkan maut dan memberikan harapan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi sementara arti harafiah Kristus adalah yang merapi, tapi arti teologisnya jauh lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang Anda pikirkan gitu. Jadi saya maklum-maklum saja karena Anda kan nggak beriman kepada Alkitab. Jadi pengetahuan Anda yang dangkal tentang Mesias atau Kristus ini ya maklum-maklum saja, saya wajar. Makanya saya di sini untuk mengajari Bang Juma ya. Begini ya. Oke. Baik, saya simpulkan lagi. Saya ulang pertanyaan. Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Mesias secara harafiah kan saya jelaskan artinya yang diurapi.
manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi. Betul. Oke. Berarti Anda sudah sadar kalau Anda penyembah manusia. Penyembah manusia. Tapi yang bernama Yesus ya, yang mati dan bangkit di hari ketiga ya. Saya Iya. Sekarang berarti Anda sudah sadar. Ada tapinya. Kok ada tapinya? Iya, nanti manusia nanti dituduh pula. Kesalahan Ini menyembah Juma. Ini kan susah. Ya, Kesalahan terbesar orang Islam adalah gagal paham tentang Yesus. Yesus itu Jadi Sabar gantian dulu Bang Riyandi, sabar gantian dulu ya, antri dulu ya. nggak apa-apa. Lanjutkan Bang Riyandi. Saya kebetulan nih teman-teman ada pekerjaan sebentar ya. Oke. Terima kasih. Jadi Terima kasih ya. coba Saudara Riyandi jelaskan Mesias itu apa? Oke, begini. Sebelum saya jelaskan itu, saya jelaskan dulu bahwa salah satu kegagalan paham orang Islam tentang Yesus adalah mereka yang melihat Yesus dari satu sisi. Kemampuan orang Islam hanya melihat dari satu sisi saja. Yesus itu harus dilihat secara utuh, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Guru, sebagai Mesias, Juru Selamat dan segala macamnya. Itu harus dilihat sebagai sisi. Jadi kadang-kadang Yesus berbicara sebagai Tuhan. Mesias adalah yang diurapi, kan sudah dijelaskan oleh Bapak itu tadi. apa yang diurapi ini? Lo kan Mesias artinya yang diurapi, kan Yesus diurapi. Ya, arti diurapi ini apa? Yang diurapi ini apa? Pohonkah? Manusiakah? Malaikatkah? Manusia dong. Manusia. Nah, itulah. Itulah yang manusia. Itu dari sisi kemanusiaan. Tunggu. Jangan bicara kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Pelan-pelan aja, santai. Di sini, saudara, di sini bukan jemaat gereja. Di sini orang-orang yang menggunakan akal. Jadi percuma Anda berlata-lata kalau ucapan Anda itu tidak masuk akal. Percuma. Karena standarisasi kebenaran, saudara, standarisasi kebenaran itu akal bukan? Ya dong. Nah, jadi percuma Anda berlata-lata. Percuma, diskusinya santai aja. Mesias adalah manusia. Ya. Mesias adalah manusia. Oke? Anak Allah yang diurapi. Jadi ya, manusia. Mesias adalah manusia. Oke? Ya. Jadi melihat Yesus itu harus dari dua sisi yang ada dalam diri Yesus, sebagai manusia dan sebagai anak Allah, sebagai Allah gitu. Nah, itu yang orang Yahudi, Bung, saudara, kamu jangan mencoba untuk mengupas. Sabar dulu, gantian kita. Jangan kau coba untuk menjual istilah anak Elohim kepada kami umat Islam. Seakan-akan kamu itu adalah orang benar. Di dalam tradisi Yudaism, sabar. Jelas kami benar dong. Nggak mungkin salah. Sabar. Ya. Oke. Kalau begitu, dalam tradisi Yahudi, mereka yang disebut anak Elohim itu orang apa? Pemakan babi kah? Anak Allah ya, anak Allah dari Yesusnya adalah firman. Enggak, dalam tradisi Yudaism, dalam tradisi Yahudi, si pemilik kitab, ya, anak Elohim itu maksudnya apa? Anak yang keluar dari Allah. Anak Allah. Maksudnya anaknya ini Tuhan juga, Elohim juga. Dia anak Allah, anak keluar dari Allah itu anak Allah. Itu layak, makanya kenapa Yesus itu ditangkap dan dibunuh, karena dia dianggap, dia mengaku diri sebagai anak Allah. Dan dia berarti sebentar dulu, kenapa orang Yahudi saat itu membenci Yesus dan menangkap mereka membunuh? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dalam pikiran orang Yahudi, anak Allah adalah Allah gitu loh, ngerti nggak? Sama gitu. Makanya mereka sebentar dulu, makanya mereka membunuh Yesus karena begitu, karena Yesus dianggap menghujat Allah, jangan mengatakan dia anak Allah. Karena dalam jadi kalau Yahudi, menurut sebentar dulu, dalam pikiran Yahudi ketika mengatakan anak Allah, dia adalah Allah gitu. Gak pernah saya turunkan kamu ini, betulan. Kamu itu bicara, terus kau tanggapi bicaramu sendiri. Itu namanya orang blow on. Kamu kalau ngomong, saudara, dengarkan saya. Dengarkan cara orang. Dengar, kalau orang sebagai narasumber, ketika kita menjelaskan, pesan itu harus sampai kepada lawan bicara, bukan kepada diri kita sendiri. Sampai kita harus menjelaskan ucapan kita sendiri. Kamu sudah paham itu, tapi kamu sengaja tidak paham, dan orang lain paham itu. Orang paham. Saya kenapa? Enggak berhenti pasti. Enggak berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Kenapa Yesus ditangkap? Enggak berhenti. Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Enggak berhenti pasti. Enggak berhenti. Kamu kapasitasmu di sini hanya monyet yang punya kemampuan berbicara.
Bagi kami orang Yahudi dan Islam, kalian itu hanya binatang, sampah, tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai Tuhan di hadapan kami. Paham? Kalian itu anak-anak kera, anak-anak kera yang dikasih roh untuk berbicara. Makanya kalau di depan kami jangan sok tahu. Bagi kami itu binatang. Jadi kalau ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Dan kalau kami menjelaskan, kau terima itu. Apa yang saya tanya? Berbicara mengenai orang Yahudi, tradisi Yahudi. Ketika mereka disebut sebagai anak Elohim, itu maksudnya apa? Kalau kami umat Islam disebut kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa? Orang yang intim dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada dirinya. Ini disebut kekasih. Kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mencintai Allah. Mereka ini orang-orang yang dicintai dan mengasihi Allah adalah orang yang tunduk berserah diri, menghabiskan waktunya untuk tunduk berserah diri kepada kekasihnya, untuk taat kepada perintahnya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak Elohim adalah mereka yang tekun, tunduk, berserah diri, mendengarkan didikan dan mempraktekkan didikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam saat berdiri, duduk, baring, berjalan, dan seterusnya. Itu yang disebut anak Elohim. Sedangkan kalian anak kampret. Ngaku-ngaku anak Tuhan, anak kampret kalian itu. Yang disebut anak Tuhan itu orang yang tekun beribadah, orang yang tekun menjalankan perintah para nabi, orang yang hatinya hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan, terpaut terhadap perintahnya, cinta kepada perintahnya. Itu yang disebut kekasih Allah, itu yang disebut anak Elohim. Lah kalian ini anak kampret, kalian ini ngaku-ngaku anak Tuhan, anak hantu yang ada. Pahami dulu apa itu konsep anak Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh di dalam kitab Ayub 1 misalnya, nomor ayat 6, Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, dan di tengah-tengah mereka juga ada iblis. Anak Elohim itu adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa mengkuduskan hatinya, raganya. Kalian ini apa? Anak kucing, jijik rasanya. Anak-anak Tuhan, kami bukan hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Nenek lu kiper. Nabi Ayub, Nabi Musa, Daud, Salomo, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemudian jasadnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya kalian, andaikan bisa kandang babi juga kalian telan, bukan cuma babinya. Ini yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak Kristus yang datang di padang gurun, iya. Makanya Yesus pun berkata di dalam Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya kamu anak iblis. Nggak terima, mari diskusi, tapi jangan kayak gitu caranya. Ngomong gak ada henti-hentinya. Silakan. Ya, selamat siang. Ayah dulu. Ayah, selamat siang. Ayah, dibuka mic-nya Ayah. Selamat siang. Ayah. Ayah yang sudah hadir duluan, selamat siang. Ayah, oke, turun. Ya, ini ada Camat Samaria, sudah pasti Oten ini. Gambarnya udah kelihatan seperti orang Islam gambarnya. Oh, jelas dong. Ya, silakan. Saya Oten. Ya, silakan. Oke, Juma. Iya, kau sudah panjang lebar bertanya, menjelaskan, bertakia tentang Kristen. Iya kan? Iya. Oke. Setiap Islam berharap ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Bahkan mendoakan Nabi yang termulia dalam Islam supaya ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya.
Dan Terus? setiap orang meninggal didoakan supaya diterima di sisi Allah. Benar saudara? Iya, betul. Oke. Terus? Saya nggak mau bertakia lama-lama. Ini saya ada menemukan ayat di Al-Quran saudara. Ya kan? Bacakan. Oke, tertulis di, ya saya bacakan sebentar. Iya. Nah, ini dia Silakan. ayatnya. Iya. Kita tampilkan di layar supaya saudara-saudara seimanmu juga melihat. Ya saudara. Oke, Iya. ya betul. Oke, silakan. Nah, ini ayatnya. Tolong tampilkan di layar Juma. Surah apa? Ini dia. Surah apa? Ini surah Al-Mujamil ayat 12. Oh, lama. Oke, besarkan. Ya, silakan. Karena bacakan. sesungguhnya di sisi kami ada neraka, ada belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Ya kan, saudara? Iya. Nah, terus? Jadi ayat ini nyambung dengan Maryam 71, di mana kalian semuanya umat Islam akan ditempatkan di neraka bersama Allah. Berat saudara-saudara masuk neraka menemani Allah. Masya Allah. Coba besarkan ayatnya. Berani? Saya jelaskan boleh? Berani Saya besarkan jelaskan ayatnya boleh? biar ditonton jemaahmu. Tidak perlu, ini makanan kami setiap hari, ini kitab kami. Saya takut kau. Loh, ini Al-Quran kitab kami kok. Tiap hari kami Loh, baca. siapa bilang ini kitab Hindu? Iya, makanya sekarang siapa yang paham kitab ini, Anda atau saya? Aku lebih paham. Oke, coba Anda bacakan original teksnya, nanti kita tujukan kepada siapa, apa maksud dalil ini berdasarkan nahwu Arab. Silakan, saya tunggu. Oke, besarkan layarnya biar orang-orang nampak Juma. Besarkan layarnya. Berani? Iya. Berani nggak? Ya silakan, nggak usah dibesarkan, kamu Berani jelaskan nggak? aja, kami udah paham. Kami udah paham, kitab kami udah paham. Silakan. Berani Silakan. nggak besarkan layarnya? Tidak berani. Silakan kamu bacakan, kau jelaskan ayatnya. Kan kau merasa lebih pintar dari kami ya. Silakan Tidak kau jelaskan. berani Islam membesarkan layarnya. Silakan. Oke. Nah, kau terangkan, tidak perlu dibesarkan, kan kamu sudah baca di situ. Nah, jadi begini saudara ya kan. Di sisi Allah itu ada belenggu-belenggu. Enggak, bukan. Jelaskan pakai kaidah Quran. Jelaskan pakai kaidah Quran. Saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Jelaskan dan juga pakai mendoakan kaidah nabimu Quran. yang mulia supaya Jelaskan pakai ditempatkan di kaidah sisi Allah Quran. yang ada neraka. Jelaskan pakai kaidah Quran. Jangan kau jelaskan pakai kaidah neraka apa Kristen, silakan. Kaidah Qurannya kamu pakai. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, sesuai ayatnya dong. Oh, ya kan? Ya. Sesuai dalilnya. Oh gitu. Oh, jadi memahami Al-Quran itu begitu aja. Apa susahnya memahami Al-Quran? Gak perlu jurus mabuk, jurus ular, baca aja yang tertulis. Pantasan Anda sesat. Jelaskan. Ternyata Anda cuma menggunakan terjemahan memahami kitabnya Yahudi. 3100 umat Juma memandang kalian selama ini salah mendoakan Jadi kejang-kejang kasihan juga kejang. Kasihan. Mau menjelaskan Al-Quran, tapi ketinggian ilmunya Al-Quran, jadinya kemudian tidak bisa mengatakan sesuai dengan kaidah Quran. Oke, sekarang saya boleh bertanya balik. Saya tanya balik ya. Sekarang gini, Bung.
Coba kamu buka di dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7. Ini hanya terjemahan ya, karena Bible kan Kagak usah jauh-jauh, kau jelaskan kenapa Allahmu berada di sisi neraka. Oke. Kamu sudah menjelaskan dan kamu sudah memahami pahamanmu itu. Memang nggak ada tempat lain untuk sisi Allahmu. Sekarang saya minta kepada Anda menjelaskan ini. Oke ya, kamu jelaskan kepada saya 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanmu berada dalam api yang menyala-nyala, itu maksudnya gimana Tuhan kau itu? Kau jelaskan dulu. Kau jelaskan jauh-jauh. Ini dulu jelaskan. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu di dalam api yang nyala-nyala itu maksudnya gimana? 2 Tesalonika 1 ayat 7. Iya, kau jelaskan dulu kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang nyala-nyala. Jelaskannya deh ya, sebentar. Iya, silakan. Oke, Adinda Jumar. Iya, sudah mulai panik dia, Bang. Silakan. Dengarkan Bang jelaskan ya kan? Iya, Jadi, silakan. Bible itu tidak sama dengan Al-Quran yang ya memang tidak sama, nggak perlu kejelaskan. Saya cuma bertanya kenapa Tuhanmu ayat ini dengan ayat sebelumnya, kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api? Jangan usah bahas-bahas Al-Quran. Kita bacakan. Kenapa Tuhanmu? Perikomnya adalah di sini. Perikom. Tadi data Al-Quran cuma ucapan ayat 12 syukur dan doa, ya kan? Oke, tadi Al-Quran cuma ayat 12, nomor 12 ayatnya saya terjemahannya. Jangan panik. Sekarang giliran Bible perikom. Sekarang ketika Bible dibahas, Bible itu jelas perikopnya. Oke, silakan kamu baca. Seperti Al-Quran yang tidak punya perikop. Oke, kita dengarkan. Ayo, silakan. Oke, Adinda, saya bacakan ya kan. Iya. Sebab memang adil bagi anak Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Di ayat 6-nya. Betul? Nah, dan dalam untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga, ya, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu dengar? Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Oke? Udah Dinda? Udah Dinda? Nah, jelas di sini tertulis. Iya memang. Gak susah-susah ini. Iya memang tertulis, makanya saya tanya. Tuhanmu dalam kobaran api. Sebentar Dinda. Jangan panik ya Dinda. Jangan panik. Hangus gak tuh jembutnya? Hangus gak? Jangan panik Adinda. Enggak, saya cuma bertanya. Itu Allah dari zaman dulu dari sisi neraka loh. Hangus gak anusnya tuh Tuhan? Itu Allah dikelilingi neraka cuma. Sabar Adinda, sabar. Jangan kejang-kejang. Oke? Saya jelaskan boleh? Boleh, silakan. Oke, jadi di ayat 7 ini dikatakan Tuhan Yesus dari dalam sorga. Jadi kuasa Yesus itu diibaratkan dengan api yang menyala-nyala. Berarti di dalam surgamu ada kobaran api ya, karena Tuhanmu keluar dari surganya di dalam kobaran api gitu. Emangnya kalau kobaran api itu neraka? Loh. Neraka sudah pasti api, dan Anda sudah membaca dalilnya. Ingat, 2 kali Anda membaca. 2 kali Anda membaca kalau Tuhan Anda bernama Yesus itu berada dalam kobaran api alias terbakar. Berarti dalam kalau api kompor gas neraka gitu ya. Yesus dalam keadaan terbakar. Tetapi Coba di Anda ayat jelaskan ini ke saya. Al-Mujamil ayat 12 dengar.
Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api? Cuma Jawab. ini TikTok, Jawab. warung Komal, bukan masjid tempatmu bertakiyah. Jawab. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api yang Coba ini menyala-nyala? kau jawab dulu. Al-Jamil ayat 12. Tidak menjawab Kenapa Allahmu ini berada di neraka? Dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Jawab dong, Panik jawab. Juma dan Jawab Dito dong. Enggak dijawab. perlahan-lahan Islam kabur satu persatu. Enggak dijawab. Dan kelak akan murtad. Enggak dijawab ya. Setelah Coba enggak tahu dijawab. Allahnya berada di neraka. Enggak dijawab. Enggak dijawab coba. Kenapa Tuhanmu dipanggang? Weh, jawab. Kenapa Tuhanmu dipanggang? Jawab dulu. Allahmu ini udah dipanggang ini ayat 12. Dimatikan kamera. Aduh. Saudara-saudara Islam, bukalah malu dia udah kamu turun. Kamu mau menjelaskan enggak? Tuhanmu kenapa ada dalam api yang menyala-nyala? Kenapa? Jambut habis, bulu ketek habis, bulu hidung habis. Yesus botak dong. Bayangkan penampakan Yesus, Tuhannya Kristen, di dalam api yang menyala-nyala, tanpa bulu mata, tanpa bulu alis, tanpa rambut. Modelnya kayak mana itu? Jangan kau menghina, karena kitabmu pasang badan. Begitu Cak Ayu. Dan memang terbukti kalau di surganya Kristen itu penuh dengan api. Wahyu 12 nomor 7, di surga Kristen ada perang naga bersama dengan malaikat-malaikatnya melawan Mikail. Yesus keluar di surga bukannya naik mobil apa gitu, Pajero kek, atau mobil Jimmy atau apa. Ini malah di dalam kobaran api. Saya jadi ingat filmnya apa itu? Filmnya Megaloman. Benar nggak? Megaloman ya itu. Manusia api ya. Wasolang generasi. Tuhan keluar dari surga dengan kobaran api yang menyala-nyala. Ya, pedenya lagi. Kita baca ulang ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus, Tuhannya Kristen, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Masalah generasi. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Ibrani, teman-teman, Ibrani berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ibrani 12:29. Sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Ternyata mereka penyembah api. Mereka penyembah api ternyata. Masalah generasi. Loh, kemana? Kendito mana? Kepada habis orang-orang ini. Kemana orang-orang tadi? Kepada capuk. Wah, nggak benar ini, kita ditinggal sendiri ini. Wah, gimana dong? Seorang diri tanpa teman, hanya ada bulu kodok dalam nyala api yang menyala-nyala. Saudara Zon, kena tombak ya tadi. Zon, Siap. dari sekte mana bang? Katolik apa Protestan? Menyembah api? Islam. Oh Islam, Masya Allah, Alhamdulillah. Penggemar Bang Zuma. Jangan nyembah api ya bang. Enggak lah, enggak. Alhamdulillah.
Saya justru masih bingung itu apa Oten kok pada nyembah manusia, itu heran saya juga masih itu. Sekarang naik level bang, dan nyembah api. Gak mau. Mereka yang naik level sekarang Tuhannya api. Ibrani 12:29. Sebab Theos Kristen adalah api yang menghanguskan. Bah, manrase tanta. Saya juga ini justru ini bang apa untuk Bang Juma yang bisa menemukan Kristus palsu atau Yesus palsu itu saya masih heran, masih dasarnya kok bisa nemu itu aja. Roh Kudus bang, Roh Kudus yang menunjukkan kepada saya bang. Enggak, yang apa yang Yesus kan mestinya kan turun ke dunia 2 kali kalau Nabi Isa kan. Nah, kok katanya padahal diangkat sama Allah. Kok sudah mati dari kok muncul lagi? Kalau muncul lagi kan berarti sudah dekat tanda-tanda kiamat. Ketika Nabi Isa datang lagi kan udah dekat tanda-tanda kiamat. Nah, itu di situ kan bisa Bang Yuma nemuin apa bahwa bila Yesus turun lagi itu adalah Yesus palsu. Itu saya yang masih heran. Herannya kenapa bang? Herannya kok bisa nemu palsu itu. Makanya karena Paulus juga mengatakan ada Yesus palsu. Betul. Makanya saya heran di situ. Bisa aja Bang Zuma nemuin itu, saya heran juga. Padahal Roh Kudus yang nunjukin itu. Iya bang, Roh Kudus yang nunjukin bang. Oh gitu bang. Oh ya. Iya. Lanjutkan bang pokoknya bang untuk apologi. Siap. Alhamdulillah. Jadi Roh Kudus mengatakan Bang Suma, iya paman. Di dalam kitabnya mereka itu ada Kristus palsu. Di mana paman? 2 Korintus 11 nomor 4. Nah, aku bacalah di situ. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada roh yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Nah, jadi dia mengatakan ada Yesus palsu. Paulus mengatakan ada Yesus palsu. Yesus juga mengatakan ada Yesus palsu. Entah yang mana yang palsu. Gitu abang. Siap. Kalau di kampung saya itu nggak pernah ada yang kenal Paulus sama sekali. Apalagi Paulus kok Rasul itu nggak ada sama sekali. Oh, Kristen di sana bang, di tempatnya bang. Islam 100% Islam. Oh iya, pantas aja abangku. Nggak ada yang kenal Paulus. Kalau di sini ya, iya. Memang betul, karena kan mereka Muslim. Bagaimana mau kenal Paulus? Gitu saudara. Makanya istri saya juga ketika saya nonton TikTok ngikutin Bang Zuma bahas Yesus terus juga bingung. Kok ini orang umat apanya kok yang dibahas kok Yesus terus katanya. Tapi padahal kan isinya kan ya gimana ya? Mereka keliru menyembah Yesus itu, padahal Yesus itu kan nabi. Kenapa disembah itu juga? Mungkin bagus, keren. Ya ini kok orang-orang pada hilang bang? Iya, karena abang naik, makanya mereka turun. Takut sama abang ini. Masalah orang saya nggak pernah ngomong apa-apa. Baru kali ini saya ngomong di TikTok ini sama Bang Juma lagi. Mereka segan lihat fotonya abang, kayak orang marah gitu. Takut orang pada berlarian. Monggo itu ada tamu itu bang, sama bang. Iya baik. Permisi bang ya. Ya monggo. Abang kami istirahatkan di bawah boleh? Siap bang, siap gak apa-apa. Nyimak. Iya baik, makasih ya bang ya. Yo sama-sama. Assalamualaikum. Ya, hati-hati di jalan bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat lampu merah berhenti abangku ya. Oh iya mas, kayak halo saudara Maliono.
Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam, kucing putih, masya Allah, barakallah. Salam kenal Bang dari Bengkulu Bang. Bengkulu, masya Allah. Kalimantan apa itu? Timur. Kalimantan Timur. Bang? Bang? Bukan Bang, Sumatera Bang. Bengkulu, Sumatera. Bang. Oh iya. Ini udah Oh, iya, 3 tahun betul. ikut Bang Suma ini. Iya, betul. Halo betul. Bang. Bang. Bengkulu. Ya. Gini Bang, mau bertanya Bang. Aku Iya. nih insya Allah dari lahir agama Islam. Alhamdulillah. Iya. Halo, Bang. Nah, cuman di apa di tempat-tempat kerja nih banyak orang Kristen. Iya. Halo Bang. Iya. Kadang-kadang kan ada sering-sering ngasih makanan tuh Bang, ada hukumnya Bang? Ya, makan makanan yang disembeli tanpa nama Allah kan haram, Bang. Itulah tadi Bang kan gini. Kadang-kadang kan kita kan dikasih makanan, bukan kadang-kadang itu kan makanan kayak kue-kue kan, orang-orang itu kan masih sering masak-masak barang-barang gituan. Ya, kalau terindikasi ada unsur haram jangan dimakan, Bang. Iya, iyalah. Iya. Di sini tempat aku ini memang banyak oten Bang. Iya. Nah, terus kan kadang-kadang kan kita pulang dari kerja kan dikasih lah kadang-kadang semacam kayak kue-kue kan. Iya, Bang. Ada hukumnya enggak itu? Kadang-kadang kalau kami campak aja, enggak kami makan. Kalau tidak ada unsur haramnya, tidak ada unsur haram, ya nggak apa-apa dimakan aja, Bang. Pakai bismillah. Kecuali masakan dari rumah mereka jangan. Ya masakan dari rumah mereka lah Bang. Ya jangan. Masak 3B itu kan di rumah dia, makanya kalau nggak dimakan kita kan tetangga. Kalau dimakan Iya, gimana? kasih aja yang sesama non muslim. Iya. Sehat selalu Bang ya. Aku Sehat, udah 3 sehat, tahun. Bang. Nah, sehat selalu Bang. Kami dari Bengkulu sangat support, sangat terharu dengan abangan dan juga dengan ada juga Bang yang ada sekitar 2 bulan yang lewat dengar podcast Abang ini jadi Iya, Bang, makasih atas supportnya, Bang. ya tengok bawah tuh Oten tuh udah kepanasan itu ya. Makasih banyak Bang ya, izin turun Bang ya. Iya, makasih, Bang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saudara Ciber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bangku? Iya. Kenapa Ki? Gini ya Bang, saya pernah dengar itu bahwasanya Yesus itu bersunat, berpuasa, kemudian meninggalnya di kafani. Terus kenapa orang Kristen itu tidak seperti Yesus? Mohon penjelasannya Bang. Terima kasih. Ya, yang saudara jelaskan itu Yesus anak Maria. Sedangkan yang mereka ikuti adalah Yesus yang datang di padang gurun. Beda Bang, beda. Itu beda orang, beda oknum. Iya. Ini banyak kali yang minta permintaan nih. Muslim Makasih banyak semua. Bang penjelasannya Bang. Iya, sama-sama. Masya Allah. Pertanyaannya begitu mantap sekali. Kita istirahatkan di bawah Bang ya. Siap Bang, siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang, maaf kehabisan kuota tadi. Aduh, belum beli. Iya. Silakan naik yang Kristen lagi, kita lanjutkan. Mohon maaf. Tadi pantesan berat akhirnya kejatuh saya.
Aduh, full. Iya, Udah tenggang waktu ternyata. Oke, silakan Oten naik. Ya silakan anak-anak Tuhan, yuk ramekan seperti yang tadi. Tadi udah rame, udah bagus itu. Udah rame kan, aduh moderatornya kehabisan ternyata. Kehabisan. Baik. Sebentar, saya sudah hafal akun-akun Oten, jadi itulah. Ayo. Yang Muslim boleh di cancel dulu, teman-teman. Mohon maaf, supaya Bang Zuma biar kenyang dengan Oten ya. Jadi ternyata ada Tuhan yang keluaran dari nyala api ya, insya Allah. Baru tahu loh saya, Bang Da. Iya, di dalam Bibelnya kelebihannya mereka karena Tuhannya itu begitu bentuknya. Ya. Erwin Manru, coba saya naikkan Erwin Manru. Belum naik lagi. Oke. Erwin Manru, selamat siang. Ini Masama Batubara Muslim apa Kristen ini? Musama Batubara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang. Dari Medan Bang. Medan, Horas. Udah Bang ya, saya turun Bang ya. Iya Bang, terima kasih Bang. Ya, buat teman-teman yang di bawah dibantu suprot ya, suprotnya. Ya, zaman kita sudah suprot Bang dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sembari izin makan siang Bang Daya. Dilanjut itu Nora, dibantu ya. Saya di sini moderator. Sejak kapan aku ini jadi moderator ya? Lihat permintaan banyak naik. Iya, digoyangkan. Apa yang digoyangkan Bang? Komalnya. Komalnya digoyangkan. Ya silakan, komalnya digoyangkan biar bisa rungkat ya. Mati dia. Tapi katanya digoyangkan. Jangan dikasih rung. Oh, jangan. Orang-orang itu dinaikkan. Oke. Mas Sofar Salang. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang, ada yang mau disampaikan biar kita naikkan yang Kristen. Muslim tapi nggak ada pertanyaan. Turun nyimak aja itu di bawah. Oke. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk orangnya Bang, saya belum pamit Bang. Siapa? Ya, orang yang tadi saya ucapkan assalamualaikum. Oh, lanjut. Ini yang naik kenapa ya? Muslim semua ya? Mau jualan spray. Oh iya ya. Ya betul juga ya. Ya, bakso. Bakso ini biasanya Nias ini. Bakso pasole. Tapi kalau pasole ini biasanya Makassar. Bakso pasole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim Bang, ada yang mau disampaikan? Ogi Kak Nora. Hah? Ogi Kak Nora. Ogi ini siapa? Orang gila? Orang Dubai. Orang gila. Orang ganda semua. Ogi orang gila. Orang Bugis. Pak Guru emang Ogi Kanda Nora, Dinda semua. Ba neso bisa Ogi neso. To jene ponto je. Bicara apa ini? To jene ponto. Iya kan silakan lanjut. Cuma saya ini tadi saya lihat di mobil ini saya coba-coba ini. Silakan dilanjut. Salam Kanda semua
Assalamualaikum. Terima kasih Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potato ai konora. Saya nggak tahu Bang. Oh gitu. Orang Bugis itu. Oh gitu ya. Potato ai kok. Ah, ya. Jaga Konora, iya. Ku jaga Miki. Aduh Bang, ini kok semua yang naik ke Islam Bang. Rum Bangladesh. Realita. Nah, ini ada si Bahlul. Bahrul. Oh. Bahrul. Ini mohon maaf, ini dari semalam gua debat sama orang non muslim kan. Nah, pertanyaannya saya gini, jadi tolong apa yang namanya orang yang non muslim tolong jawab. Gini. Kan keaslian Al-Quran kan sudah terbukti secara ilmiah kan, banyak yang terbukti seperti contoh. Bang, tunggu dulu Bang. Abang ngomong apa nih Bang? Ini maksudnya saya itu gini loh, dari malam saya itu mau berdebat kan sama orang Kristen. Lah, terus gak ada yang mau bisa jawab. Siapa tahu Iya, yang di sini juga belum ada ini. Bang. Iya Bang. Gimana? Belum ada di sini Bang.